janjinya pukul 14 kami akan melakukan pemeriksaan melalui penyidik terhadap Ibu Juliana Fernandes dan Saudari Eda di UK. Pemeriksaan hari ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan kami untuk menjadi saksi ada yang meringankan bagi Fadel. Dan Fadel hari ini datang untuk nanti mengetahui proses dilakukannya pemeriksaan. Siapa tahu nanti Ibu JF ingin bertegur sapa dengan Fadel. Ya, betul. Itu poin pertama tentang bagaimana nanti pemeriksaan di atas akan kami infokan lebih detail. Poin yang kedua, Fadel dengan Bintang ini sudah kemarin meraih 2 trofi. Alhamdulillah. Dan nanti silakan dijelaskan Fadel. Nah, jadi ada yang konsumsi di sini terkait dengan trofi dan perasaan hatimu sedikit atas I love you Fadel kata LM. Nah, tapi jangan terlalu banyak, nanti di luar biar rame dikeluarin semua. Nah, kemudian ini yang konsumsi di sini sebelum yang dari sana nanti. Bahwa tadi pagi tepatnya istri dari saudara Martin Bajide, yaitu saudari Ei Komalasari, sudah diperiksa di Polda Metro. Dalam hal ini Polda Metro Jaya Jakarta. Tadi jam 11 dimulai pemeriksaan, kira-kira jam 12 kurang sebelum Jumat sudah selesai. Laporan Nikita Mirzani terhadap saya yang dikatakan saya dan tim hukum membuka data pribadi bidang kesehatan. Dan yang paling membuat kami kaget sekaligus bahagia cuma gitu ya Martin ya. Ada Pak Umar juga ini. Ternyata Loli, kenapa saya bilang keren? Loli itu cerdas dan benar-benar mempertahankan cinta mereka. Iya, saya nggak main-main. Nanti dikomentari sama Fadel setelah turun dari atas. Karena kita akan mensinkronisasi keterangan dari LM, Fadel, dan Ibu JF dan Eda. Apa yang disampaikan di sana? Ternyata saudari Loli ketika diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan saudari Nikita Mirzani, Loli mengatakan, catat nih baik-baik. Pertama, bahwa dia melakukan USG terkait dengan yang katanya hamil dan aborsi itu atas kemauan dia sendiri. Gimana ya? Dan itu dia sampaikan kepada penyidik. Dan dia minta tolong supaya didampingi oleh I Komalasari. Istrinya Martin. Itu poinnya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa hasil USG tersebut dia serahkan kepada Fadel. Fadel ya. Fadel serahkan kepada Martin. Martin serahkan kepada kami tim hukum untuk disampaikan. Dan Loli mengatakan sayalah yang minta kepada Fadel supaya diberitahu ke Bang Martin untuk disampaikan ke publik, ke media. Begitu ya? Sebagai hak jawab saya. Sebagai hak jawab saya karena saya dituduh hamil dan aborsi. Dan sama sekali tidak melibatkan Fadel di persoalan ini. Nah, kemudian dia juga yang mengatakan saya, apa lagi Mas? Satu lagi. Di luar dia mengatakan bahwa dia meminta untuk dilakukan USG, kemauan sendiri, dan dia bilang sebenarnya saya yang ingin
preskon dan melaporkan NF, ibu saya. Tapi keduluan saya dijemput paksa. Jadi keterangan ini bagi kami sudah cukup konkret bahwa kasus yang di sana harus dihentikan. Sinkronisasi dengan ini dan sana penting. Kalau sudah keterangan begitu di sana, sini jangan coba main-main. Jadi kalau ada bahasa NM yang mengatakan bahwa oh iya kan tidak mesti ada pengakuan. Nah Rahmat ngomong ke saya, ya kalau nggak ada pengakuan pertanyaannya korbannya siapa? Goblok. Siapa korbannya? Nah, cukup sampai di situ. Nanti kami akan buka dan apa yang disampaikan oleh Ibu JF nanti dan Eda akan terang-terang akan kami sampaikan di sini. Semuanya kita sampaikan secara runut. Konstruksi hukum ya. Pertama gini, tadi ketika pemeriksaan kan di ruangan pemeriksaan itu banyak penyidik itu kan. Jadi ada beberapa orang yang melihat, ada juga orang yang pada saat pemeriksaan Loli itu dia berada dekatnya gitu. Jadi informasi-informasi ini kita dapatkan dari orang lain, bukan polisi di Polda Metro Jaya kan gitu. Tadi ada satu keterangan ketika kami baru datang, ada satu orang yang menyampaikan bahwa Fadel, kamu dapat salam dari Loli. Ketika diperiksa kemarin, Loli menyampaikan nanti ketika Fadel diperiksa mohon disampaikan salam. Itu memang benar ya? Itu benar kan gitu. Dan Fadel tadi langsung mendengar juga. Gitu. Artinya kemudian tadi ada juga pernyataan yang sangat baik bahwa Loli ini adalah pribadi yang cerdas. Loli ini adalah pribadi yang sangat baik menurut teman-teman di sana. Kan gitu. Artinya Loli sebelum dia dibawa ke safe house dengan Loli yang hari ini alhamdulillah tidak ada perubahan. Kami sangat meyakini sekali bahwa termasuk pun BAP yang disampaikan di Polres Jakarta Selatan ya kepada penyidik itu tidak satupun yang menyatakan bahwa dirinya adalah korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Apalagi yang diduga dilakukan oleh Fadel. Dia bantah itu. Yang kemudian Loli secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan aborsi. Kan begitu. Nah, konstruksi hukumnya pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan kalau kita ketahui jika ada orang yang melakukan maka ada orang yang diperlakukan. Artinya ada korbannya. Lalu kemudian kalau korban sendiri tidak menyatakan bahwa dirinya pernah dipaksa bersetubuh, berarti kan tidak ada perbuatan pidananya. Untuk itu kami meyakini karena tidak ada perbuatan pidananya, ditambah lagi sebuah adagium hukum sangat terang mengatakan bahwa dalam hukum pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Bukti itu nggak boleh samar-samar. Bukti itu tidak boleh ada perbedaan dengan fakta-fakta yang ada. Gitu. Jadi semua fakta itu harus berkesinambungan dengan fakta lain, dengan saksi lain, dengan alat bukti surat. Itu semua harus berkesinambungan. Ketika ada perbedaan, maka hal yang paling menguntungkan terhadap tersangka dan atau terdakwa itulah yang harus diputuskan terhadap dirinya. Jadi kami yakin ini tidak akan seperti yang disampaikan oleh Nikita Mirjani, kondisinya tidak akan sebegitu rumit. Kami melihat akan ada ujung daripada permasalahan antara Fadel dengan Laura Mizani ataupun Loli, yaitu kami meyakini Loli akan segera bersama dengan Fadel.